Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat kartesius. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaklah membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu sistem koordinat kartesius? Kalau tidak kalian tahu, maka di sini kakak akan menjelaskan mengenai sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu sama lain. Dua sumbu ini terletak pada suatu bidang yang sama. Sumbu mendatar atau horizontal disebut dengan sumbu X, dan sumbu yang vertikal atau tegak disebut dengan sumbu Y. Kedua sumbu ini mempunyai titik potong, yaitu yang disebut dengan titik asal. Titik ini dinyatakan sebagai titik nol. Pada sumbu X dan Y terletak jarak yang sama antara satu titik dengan satu titik yang lainnya. Pada sumbu X dari nol sampai ke kanan dan seterusnya itu merupakan bilangan positif, dan pada 0 hingga ke kiri pada sumbu X itu merupakan bilangan negatif. Sedangkan pada sumbu Y dari 0 sampai ke atas pada sumbu Y itu merupakan bilangan positif, dan pada titik 0 sampai garis Y ke bawah itu merupakan bilangan negatif. Untuk koordinat X disebut dengan absis, dan untuk koordinat Y disebut dengan ordinal. Setelah ini kita akan sambung mengenai kuadran-kuadran pada sumbu X dan sumbu Y. Pertama ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1, pada tulisan kuadran 1 di bawahnya terdapat sumbu X, dan pada kiri tulisan kuadran 1 terdapat sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y disebut di situ adalah bernilai positif keduanya. Jadi kuadran 1 pada sumbu X bernilai positif, dan pada sumbu Y bernilai positif juga. Terus kalian lihat pada sumbu kedua, pada kuadran kedua. Di bawah tulisan kuadran kedua itu sumbu X-nya adalah bernilai negatif, dan pada kanan tulisan kuadran kedua itu adalah garis Y yang bernilai positif. Jadi pada kuadran kedua sumbu X-nya bernilai negatif, dan sumbu Y-nya bernilai positif. Terus silakan kalian lihat pada kuadran ketiga. Di atas tulisan kuadran ketiga itu adalah sumbu X yang bernilai negatif, dan pada kanan tulisan kuadran ketiga itu sumbu Y yang bernilai negatif. Jadi kuadran ketiga ialah sumbu X yang bernilai negatif, dan sumbu Y-nya pun juga bernilai negatif. Kalian lihat pada kuadran keempat. Di kiri tulisan kuadran keempat itu terdapat sumbu Y yang bernilai negatif, dan di atas tulisan kuadran keempat itu terdapat sumbu X yang bernilai positif. Jadi pada kuadran 4 sumbu X-nya bernilai positif, dan pada sumbu Y-nya bernilai negatif. Setelah ini kita akan masuk menentukan posisi titik. Pertama, menentukan posisi titik ini dengan cara menentukan posisi titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kalian lihat pada gambar di samping. Titik A adalah berletak pada kuadran pertama. Titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Kenapa begitu? Karena titik A adalah titik 2,6, atau titik X-nya berada di 2 dan titik Y-nya berada di 6. Jadi perpotongannya adalah 2,6. Kenapa berjarak 6 satuan dari sumbu X? Karena ia menuju ke sumbu Y yang bernilai positif ke atas. Jadi mempunyai 6 satuan dan 2 satuan dari sumbu Y. Kenapa mempunyai 2 satuan dari sumbu Y? Karena ia bergerak mengikuti arah sumbu X sebanyak 2 langkah. Begitu pula tentang
titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H mempunyai satuan jarak yang masing-masing dapat kalian tulis sendiri atau kalian lihat sendiri. Terus setelah ini kita akan mengetahui posisi titik terhadap titik asal. Pertama, kalian lihat mengenai tulisan titik D. Titik D itu pada terhadap titik asal ialah negatif 5,6. Nah, titik D ini terhadap titik asalnya adalah negatif 5 berada di titik X, berada di garis X, dan positif 6 berada di garis Y. Jadi ini merupakan contoh titik terhadap titik asal. Ini berada pada kuadran kedua karena titik garis X-nya, titik X-nya bernilai negatif dan titik Y-nya bernilai positif. Kalian bisa melihat contoh lain yaitu titik A, B, C, E, F, G, H. Kalian bisa melihat sendiri mengenai titik asalnya, mengenai titik tersebut terhadap titik asal sama saja. Hanya bedanya adalah titiknya tersebut. Kalau titik asalnya tetap sama yaitu 0,0, sedangkan titik yang ingin ditentukan berbeda-beda tergantung dari posisi titik tersebut. Setelah ini kita akan menyambung mengenai posisi titik terhadap titik tertentu. Posisi titik menentukan posisi titik terhadap titik tertentu ini sama dengan menentukan posisi titik terhadap titik asal. Namun acuannya di sini bukan merupakan titik asal, melainkan titik yang lain. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita akan langsung masuk ke contoh mengenai menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Kita menggunakan gambar yang sama mengenai gambar yang tadi. Contoh, tentukan koordinat titik A terhadap titik B. Nah, cara menjawabnya ini, langkah pertama menentukan titik acuannya, yaitu titik B. Titik B ialah pada gambar sebelumnya tadi 5,5 dan titik A adalah 2,6. Setelah itu tentukan koordinatnya. Jadi cara menentukan koordinat ini adalah setahu yang kakak pahami dengan cara mengurangkan titik A nya terhadap titik B. Titik A nya adalah nilai 2,6 dikurangkan dengan titik B 5,5. Jadi nilai X dikurangkan dengan X dan nilai Y dikurangkan dengan Y. Nilai X pertama adalah 2 dikurangkan dengan 5 sama dengan negatif 3. Itu nilai X yang ingin dicari. Terus nilai Y yang pertama dikurangkan dengan nilai Y yang kedua. Nilai Y yang pertama adalah 6 dan nilai Y yang kedua adalah 5. Jadi 6 dikurang 5 adalah 1. Jadi titik yang ingin kita tentukan adalah negatif 3 dan 1. Ini bisa disebut dengan A aksen karena A yang mengurang si B. Namun jika B yang mengurang si A, maka hasilnya akan menjadi B aksen dengan dibalik saja. Setelah itu kita akan lihat mengenai titik C terhadap titik koordinasi. Tentukan titik koordinasi titik C terhadap titik D. Silakan kalian lihat mengenai gambar tadi. Titik C adalah negatif 4,3 dan titik D adalah negatif 5,6. Caranya sama seperti tadi. Titik acuannya yang menjadi titik acuan adalah titik D, yaitu negatif 5,6. Jadi ingin mencari koordinasi titik tertentu tadi dengan cara mengurangkan titik C terhadap titik D. Titik C X nya bernilai negatif 4 dan titik D X nya bernilai negatif 5. Jadi negatif 4 dikurang negatif 5 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena negatif 5 bertemu dengan kurang menjadi tanda tambah. Jadi negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Terus dengan titik Y nya adalah 3 dikurang 6. Titik C nya, titik C pada titik Y pada C 3 dan titik Y pada D 6. Jadi 3 dikurangkan 6 adalah negatif 3. Jadi C aksennya adalah
1,-3. Begitu pula seterusnya atau yang lainnya. Setelah ini kita akan sambung mengenai menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama ada posisi sejajar, yaitu posisi sejajar, posisi garis tegak lurus, dan posisi garis berpotongan. Pertama, mengenai posisi garis sejajar. Coba kalian lihat mengenai garis K dan garis M. Garis K dan M sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena sepanjang garis K dan garis M mempunyai jarak yang sama dari ujung garis atas terhadap ujung garis bawah. Ini merupakan garis yang sejajar karena mempunyai jarak yang sama. Terus yang kedua ada mengenai posisi garis saling tegak lurus. Kalian lihat mengenai garis M dan garis P. Di situ membentuk sudut 90 derajat. Nah, garis ini dikatakan garis yang saling tegak lurus karena mempunyai sudut 90 derajat. Terus yang ketiga ada mengenai posisi garis berpotongan. Coba kalian lihat mengenai gambar S atau garis S. Garis itu memotong di titik pusat sumbu X dan sumbu Y, dan ini merupakan contoh mengenai garis yang berpotongan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kakak. Apabila ada salah dan khilaf, kakak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.